Ada kiai yang ngajakin santrinya itu demo. Oh gitu? Iya, menantang tambang. Karena pesantrennya dekat pertambangan ya. Jadi toharo nggak sekedar dimaknai sebagai wudhu dalam suci doang, literal gitu. begitu doang ya, tapi juga termasuk merawat lingkungan bahkan sampai ke sampah tadi. Iya. Ada satu pesantren yang punya komitmen tidak boleh ada yang sampah yang keluar dari pesantren. Gimana jawabnya? Aku punya jawabannya. Apa? Begitu kiainya meninggal, Nah itu, iya. hilang program lingkungannya. Itu kan pesantren itu ada aspek community development-nya deh. Oh gitu. Halo kawan semua, ada nggak sih pesantren yang punya fokus merawat lingkungan? Bukannya pesantren itu belajar agama aja ya? Kalaupun ada, bentuk dari pesantren yang ramah terhadap lingkungan itu seperti apa sih? Gue Dedimar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Data bercerita kali ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dua peneliti PPIM lainnya. Ada Kak Iim Halimatus Sadia dan juga Aptiani Nurjana. Hai Kak Iim, hai Kak Aptiani. Halo. Belakangan ini nih pesantren lagi rame-ramainya nih, entah di media sosial, entah itu sampai bahkan ke pemberitaan-pemberitaan di TV-TV nasional. Nah, kita di PPIM kan juga cukup punya banyak riset tentang pesantren. Nah, kali ini salah satunya tentang pesantren ramah lingkungan. Mau dong Bu diceritakan dulu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari riset pesantren ramah lingkungan ini? Apa ya, Yan? Ibu yang mau tahu, aku mau Oke. ikut aja. Sebenarnya kenapa kami melakukan riset tentang pesantren ramah lingkungan itu pertama karena gerakan lingkungan berbasis agama atau biasa dikenal religious environmentalism itu sedang berkembang. Tidak hanya di level global nih, ternyata Indonesia juga kena imbasnya gitu. Maksudnya perkembangan itu juga terjadi di Indonesia di berbagai komunitas beragama, termasuk institusi keagamaan dan salah satunya adalah pesantren gitu. Dan kalau bicara pesantren sendiri kan di Indonesia pesantren itu lembaga paling tua ya, lembaga pendidikan paling tua di Indonesia gitu, yang bisa dibilang itu juga community based, lebih inisiatif dari komunitas. Terus kan interaksi di pesantren tuh lama antara santri, kiai, warga pesantren tuh lama. Jadi kalau mau mensosialisasikan nilai-nilai lingkungan itu menjadi sangat efektif gitu. Nah, sebenarnya memang bukan berarti bahwa belum ada tuh studi tentang pesantren ramah lingkungan sebelumnya. Sebenarnya sudah ada gitu studi-studi tentang pesantren ramah lingkungan, tapi kami tuh melihat bahwa masih ada nih celah atau gap gitu ya dari riset-riset yang ada. Misalnya kebanyakan studi itu cukup cenderung deskriptif, menggambarkan saja fenomena atau praktek itu di pesantren seperti apa. Terus fokus pada satu kasus atau dua kasus saja, sementara kajian yang cukup komprehensif dan komparatif antar kasus pesantren yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda itu belum banyak gitu. Apalagi yang mau fokus pada menjawab pertanyaan mengapa sih ada pesantren ramah lingkungan yang bisa tumbuh atau ada yang bisa tumbang gitu. Nah, itu belum ada, makanya kami melakukan riset itu. Itu sebenarnya kalau dilihat di literatur misalkan Bu, bedanya dengan eko pesantren apa Bu? Pesantren ramah lingkungan ini. Sebenarnya mungkin lebih dalam aja ya. Itu juga kami coba identifikasi di studi kami bahwa sebenarnya pengguna, kalau bicara pesantren concern di isu lingkungan itu sebenarnya bukan isu baru nih, jadi bukan sebenarnya baru-baru sekarang aja. Sebenarnya kalau di tracing back gitu ke sejarah gerakan lingkungan, sebenarnya pesantren itu sudah terlibat di isu lingkungan itu sejak 1970-an gitu ya. Sebenarnya sudah lama. Dan dalam perkembangannya itu banyak nama-nama yang muncul nih. Ada kalau yang misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh mereka menamakannya tadi Eco Pesantren pakai C, ya, Eco Pesantren. Tapi ada lagi lembaga lain kayak misalnya PPI UNAS itu pakai Eko Pesantren, Eka. Misalnya dari NU itu namanya pesantren hijau. Terus dari Muhammadiyah kalau nggak salah dari hasil wawancara kami juga ada istilah pesantren sehat. Nah,
kami mencoba memetakan itu dan ya menamakan saja menjadi pesantren ramah lingkungan supaya tidak cenderung terasosiasi pada tadi pelabelan dari organisasi atau kelompok tertentu. Tapi meskipun beda-beda, ke semua itu sebenarnya ngerujuk ke satu definisi yang sama sebenarnya. Definisi yang sama. Nah ini biar lebih jelas nih definisinya nih, kayak nih mau dong dijelasin definisinya. Kayak nih yang tahu nih apa sih sebenarnya ramah lingkungan? Apa sebenarnya pesantren ramah lingkungan itu? Mungkin juga boleh dijelaskan bagaimana daripada teknis daripada riset ini dilakukan, Kak. Jadi kalau pesantren ramah lingkungan sendiri itu simpelnya, kalau pesantren itu punya aturan, kebijakan, praktik atau perilaku yang mengarah pada pelestarian lingkungan atau keberlanjutan lingkungan. Nah, kalau mereka punya itu, berarti bisa pesantren itu disebut sebagai pesantren yang ramah lingkungan. Kayak gitu sih. Jadi simpel banget kan sebenarnya. Kalau pesantren yang punya praktik lingkungan, berarti oh iya pesantren ramah lingkungan. Kayak gitu aja. Kalau risetnya sebenarnya lama banget kita ngerjainnya itu dengan metode yang gabungan antara kualitatif sama kuantitatif dan melalui proses yang panjang banget. Dari yang kuantitatif sendiri itu ada yang kita desk research dulu di kantor, kita ngelihat dari website, dari data-data dari dinas kontren sama dinas lingkungan hidup, kemudian juga dari kita cross recheck juga sama komunitas-komunitas yang udah ada, nanya-nanya gitu. Jadi itu udah ada data awalnya. Setelah itu kita juga ada survei nasional ya Bu, kita sebar di online gitu. Di pesantren-pesantren ya untuk memastikan jangan-jangan nggak tercapture dari yang desk review kita. Iya, karena kan kita kan cuma lihat dari internet aja, kita kurang tahu juga apakah benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau begitu data awal aja sudah cukup komprehensif sebenarnya. Lumayan sih sebenarnya, cuman kita masih belum yakin Lebih kalau datanya memverifikasi udah kita berhati-hati dalam konteks data ini dan gitu. Tadi desk, lalu kemudian survei, kemudian boleh dilanjutin. sebenarnya kan agak ini ya lumayan panjang 2 bulanan, terus sampai 600-an pesantren sudah terjaring, tapi yang bisa kita analisis itu cuma 300 sekian gitu, 350-an gitu. Kenapa ya? Ya ini boleh dijelaskan dari 600 ke jadi 300 ya gitu. Karena sebenarnya sebagian tuh nggak bisa kita teliti gitu Bu, karena ada yang nggak sampai selesai ngisinya, kayak iya, itu tinggal N gitu, tapi kok nggak diselesaiin, akhirnya kan nggak bisa kita analisis gitu. Oke. Walaupun sebenarnya jumlah pesantren itu banyak ya. Kalau dari data Kemenak itu ada sekitar 42.000 sekian something lah waktu kita melakukan riset itu ya. Tapi ya tadi kan karena sifatnya voluntary participation gitu ya. Jadi yang berpartisipasi segitu. Jadi bisa jadi banyak yang belum tercapture juga bisa jadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini riset gabungan ya. Iya. Kuantitatif lalu kemudian dilanjutkan dengan Kualitatif. kualitatif. Tadi baru kuantitatif yang kita ceritain, baru survei sama desk research itu baru kuantitatif. Jadi data sebarannya dulu. Habis itu kita juga melakukan yang kualitatif. Nah, kualitatif itu 2 kali juga. Yang pertama kita FGD online dulu, jadi kita ngelihat dari data yang udah kita pakai, terus kita undang mereka untuk kita FGD-kan gitu dalam satu forum online. Kemudian kita tanya-tanya juga, wawancara tentang kegiatan lingkungan di pesantren mereka, apakah berlanjut atau enggak gitu. Nah setelah itu baru kita turun lapangan nih, kualitatif yang paling terakhir, kita turun lapangan, kita wawancara, terus juga kita nginep di pesantren gitu, observasi gitu kan. Selain itu wawancaranya juga nggak cuma ke kiainya doang nih, kita juga pengen langsung ke santrinya, ke guru-gurunya, gurunya juga nggak cuma ustadznya tapi juga ustazahnya, jadi lumayan lengkap. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan nanti tanya tentang program-program di pesantren. Tapi mungkin ini lebih cerita. Saya mau dengar cerita dari Kaim, dari Kak Yani juga. Ini tentang inovasi atau program-program lingkungan di pesantren. Waktu itu turun ke pesantren di daerah mana aja nih? Mungkin dari Masing-masing kita. Oh ya, karena setiap peneliti memang kita bagi ini ya, bagi tugas, bagi wilayah gitu. Kebetulan kalau saya ke Jawa Timur, itu kayak saya keliling beberapa wilayah di Jawa Timur, mengunjungi beberapa pesantren dari mulai di Malang, terus ke Kediri, terus ke Jombang, waktu itu ke Surabaya. Wow. Jadi agak muterin jalur Jawa Timur tuh kalau saya kebagiannya kebetulan. Kalau Yani kemarin kemana? Kalau saya ke Banten sama Nusa Tenggara Barat. Oke. Tapi sebenarnya banyak banget kan selain itu. Teman-teman tuh ada yang ke Kalimantan gitu, ada yang ke Aceh gitu. Jadi
dari ujung sampai ujung sebenarnya udah ada. Dari ujung sampai ujung sebenarnya ada. Oke. Nah, dari situ apa aja atau program-program apa aja yang terlihat di pesantren? Program ramah lingkungan apa saja yang terlihat di pesantren? Boleh. Yang sekarang ya, sebenarnya kalau dari konteks sejarah kan dulu biasanya tuh concern pesantren di isu lingkungan tuh ke konservasi. Nah, di sekarang ketika kita melakukan penelitian itu variasi inisiatifnya atau aktivitas ramah lingkungannya itu lebih beragam. Ada yang konservasi tetap ada yang mungkin agak inline dengan contemporary issue gitu. Itu transisi dengan isu transisi energi, misalnya ada pesantren yang mengembangkan atau penggunaan energi alternatif selain dari batu bara, dari fosil. Itu saya berkunjung langsung kebetulan ke satu pesantren di Jawa Timur yang menggunakan listrik dari panel surya. Itu yang mungkin yang paling secara teknologi cukup advance ya dibanding yang lainnya gitu, yang saya temui dari kasus saya. Nggak tahu kalau Yani mungkin beda lagi kali ya, karena tiap pesantren punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Kalau Bu Im yang di Jawa Timur itu kan gede banget ya panel suryanya ya, yang bisa nutupin semua atap satu bangunan gitu. Kalau di Banten memang ada panel surya tapi sedikit gitu, cuma ada Kecil ya mungkin kecil, skalanya. karena cuma buat satu bangunan aja dan itu santrinya juga kecil. Itu panel surya di energi alternatif. Tapi yang aku ingat itu malahan di Lombok, di pesantren kecil juga, santrinya tuh 100 orang. Tapi dia tuh dari visi misinya sendiri udah pakai ramah lingkungan gitu. Jadi visinya itu pengen mencetak katanya santri yang ramah lingkungan. Nah, itu tuh sampai ke arsitektur bangunannya, kemudian perilaku anak-anaknya itu udah ditanamin buat biar Lebih ramah lingkungan gitu ya? Kayak kalau jajan nggak boleh tuh di kantinnya itu mereka harus pakai wadah sendiri, karena di sana tuh cuma ada kayak prasmanan gitu, jadi harus ngambilin harus pakai wadah. Nah, wadahnya bawa sendiri. Beli es juga esnya harus bawa tumbler sendiri karena udah nggak ada disediain, cuma ada ini kan kayak dispenser gitu. Jadi itu sih yang benar-benar berkesan banget sih buat aku di situ. Jadi sudah disosialisasikan sejak dini gitu ya. Kalau programnya apa Kak yang di Lombok itu? Kalau itu sebenarnya banyak banget juga. Oh, gitu. Kayak Jadi gini, satu pesantren tuh tidak hanya mengembangkan satu aktivitas atau satu inisiatif ya, bisa beragam mulai dari, terutama karena pesantren itu lembaga pendidikan, pasti biasanya ada aspek pendidikan ya, pendidikan yang lebih ramah lingkungan gitu, orientasi ke situ. Terus ada yang konservasi, ada yang banyak juga itu karena problem yang sering dihadapi pesantren itu sampah. Sampah itu jadi problem yang sering terjadi di pesantren, makanya banyak pesantren yang kemudian punya inisiatif untuk mengembangkan gimana sih solusi untuk menghadapi problem sampah di pesantren. Berarti selain memang apa tadi pembiasaan mungkin di pesantren kayak yang diceritain kayak ini, lalu kemudian juga ada program, tapi ini juga menyentuh aspek pendidikan, kurikulum berbasis ramah lingkungan begitu. Di pesantren wujudnya seperti apa Kak itu? Ada yang ngaji fikhul bi'ah begitu nggak sih kalau di pesantren, fikih lingkungan begitu nggak sih? Atau memang fikih yang seperti biasa lalu kemudian ditafsirkan lebih ramah lingkungan nih? Kayaknya lebih, karena beda-beda juga ya, beda pesantren, nanti dia pendekatan kurikulum lingkungannya juga beda gitu. Kalau di tempat-tempat yang aku kunjungin itu, dia tetap pakai fikih yang lama, pakai kitab-kitab fikih yang klasik. Tapi itu kayak misalnya bab toharoh di bab awal, bab kesucian, bab kebersihan, itu bakal disisip-sisipin tuh tentang kebersihan itu termasuk dalam misalnya pemilahan sampah, misalnya kita berperilaku sehari-hari dengan menjaga air gitu biar tetap bersih, tetap hemat gitu penggunaannya. Nah, gitu-gitulah. Jadi toharo nggak sekedar dimaknai sebagai wudhu dalam suci doang, literal gitu. begitu doang ya, tapi juga termasuk merawat lingkungan bahkan sampai ke sampah tadi. Iya, gitu. Iya. Ada juga sih pesantren yang spesifik misalnya menggunakan fikul bi'ah, bahkan ada yang membuat apa ya, istilahnya bukan membuat, jadi mengembangkan perspektif baru tentang Islam dan lingkungan yang agak misalnya sedikit kritikal gitu ya terhadap isu lingkungan dan agama, tuh ada juga pesantren yang seperti itu. Jadi ragamnya tuh beda-beda banget lah gitu antar pesantren. Jadi kurikulum berbasis lingkungannya beda-beda,
program-programnya juga Iya, beda. beda-beda, termasuk juga pembiasan-pembiasan dan juga aturan-aturan. Masing-masing pesantren punya ibaratnya ciri khas Ciri khas, tersendirinya iya, lah betul. begitu ya. Ada kira-kira. kiai yang ngajakin santrinya itu demo. Oh gitu. Iya, menantang Tambang ya? tambang Oh, pasir. Karena Oke. pesantrennya dekat pertambangan ya. Gitu. Iya, iya. Ini menarik banget sebenarnya. Dan waktu saya lihat Kak Yani dan Kak Ii misalkan jalan ke beberapa pesantren itu juga pesantren-pesantren itu juga punya apa semboyan-semboyan yang beda-beda nih dalam konteks lingkungan. Wah, ini semakin memperkaya dunia pesantren lah. Oh, ternyata dari sini ketika saya membaca riset kawan-kawan misalkan wah dari situ juga saya kepikiran wah ternyata pesantren punya sesuatu yang jauh yang lebih kaya daripada apa yang tampak di permukaan gitu. Bahkan sampai ada yang bertani begitu juga Iya, ya. ada juga Dan itu pertanian organik itu. Iya, sustainable. Nggak pakai itu kimia-kimia, jadinya cuma pakai dari sampah limbah dapur itu dibikin jadi pupuk kompos gitu kan, pupuk organik. Habis itu ya udah pertaniannya bergantung sama Itu di pesantren di Namanya integrated farming biasanya Oke. istilahnya. Jadi siklus pertanian itu akan berputar jadi kalau bisa tidak ada sampah yang tersisa gitu dari proses itu, dan nanti termanfaatkan di pertanian, di peternakan, nanti berputar lagi manfaatnya untuk pesantren lagi gitu, untuk konsumsi dan sebagainya. Ini juga banyak ini Banyak, tidak hanya satu pesantren ya. Tapi ada satu pesantren yang saya juga kunjungi di Lombok itu menerapkan yang integrated farming itu gitu. atau Jawa Barat di Bandung. Oke. Bahkan pesantrennya cukup besar sampai jadi supplier buat supermarket besar di Jakarta. Nah itu kan keren banget kan pesantren. Kalau sudah masuk supermarket itu udah gede banget. Jadi tadi gue kira itu apa pertanian itu dikelola oleh pesantren ya untuk konsumsi pesantren itu juga. bisa Tapi jadi. Ada yang seperti itu, Oh, gitu, tapi ada oke. yang udah making money gitu, udah Lumayan, profit ya, lumayan. udah ada profitnya. Dan itu misalnya itu dari pertanian, dari sampah sendiri sebenarnya juga ada pesantren yang dia melakukan pengolahan sampah dan tidak hanya melibatkan warga pesantren tapi juga mengajak warga sekitar gitu, dan itu juga tadi benefitnya tidak hanya secara behavior ya, kebiasaan, tapi juga tadi making money juga, dan ternyata omsetnya udah cukup besar juga dari Lumayan. sampah yang dikelola gitu. Kalau serius ternyata ada impact ekonomi juga sebenarnya. Menciptakan mata pencaharian juga kan, orang jadi nyari kerja di sekitar pesantren juga gitu. iya, jadi melibatkan warga yang di sekitar pesantren juga. Kan pesantren itu ada aspek community development-nya deh. Oh gitu. Gimana Jadi, tuh Bu? Gimana? Iya, bahwa di undang-undang pesantren itu kan sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pesantren itu juga punya fungsi sebagai punya peran community development, dan saya kira melibatkan warga sekitar itu salah satu bentuk dari tadi komitmen pesantren untuk tadi engage dengan masyarakat, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Ini di media sosial pernah juga ramai Kak itu bahwa ada loh ternyata sampah bisa dijadikan kayak batako begitu. Itu sempat ramai juga di media-media sosial tuh. Nah, di pesantren-pesantren sendiri sampah ini bisa jadi apa aja tuh? Bisa jadi apa aja, beneran Oke. apa aja Oh, gitu. bisa. Mungkin bisa Tergantung kreativitas Oke. dari pesantrennya. Di salah satu pesantren yang kami kunjungi itu ya ada yang bikin batako dari sampah-sampah Oke. plastik itu. Jadi intinya seminimal mungkin mereka kalau bisa, ada satu pesantren yang punya komitmen tidak boleh ada yang sampah yang keluar dari pesantren. Oke. Jadi misalnya yang organiknya tadi jadi kompos, dan jadi sesuatu yang tadi bisa didaur ulang secara organik, tapi sisa yang plastik-plastik ini dibikin batako, dibikin apa tuh yang kalau di botol-botol tuh dimasukin ke botol ekobrik Oh, gitu. ekobrik, oke. Tapi itu kalau orang kan orientasinya ekonomi. Nah, kalau di satu pesantren yang kami kunjungi itu mereka menjelaskan kami nggak bisa banyak produksi untuk batako yang sampai untuk making money gitu, untuk profit. Tapi yang kami tekankan adalah ini untuk membangun kesadaran aja bahwa kami tidak berkontribusi membuang sampah keluar pesantren, sehingga yang ada itu ya dimanfaatkan. Mungkin baru bisa dapat satu batako setelah sampahnya terkumpul berapa banyak gitu. Jadi itu menurut mereka itu bonus aja, bukan orientasi utamanya untuk membuat itu. Orientasi utamanya tadi membangun kesadaran dulu gitu. Yang di Riau itu katanya udah
misal bikin sabun sendiri, Oh, iya. kemudian juga eco brick yang tadi mereka bikin sendiri, Iya, jadi dia, maggot juga. semua jenis sampah itu dia kelola sama pesantren itu ya yang ada di Riau itu. Mau sampah organik bisa kita olah jadi pupuk atau ada maggot juga. Yang maggotnya itu makanin si sampah organiknya. Kalau Oke. misalnya maggotnya sudah agak tua bisa kita sangrai misalnya, kemudian produk maggotnya bisa dijual kayak Oke. gitu. Terus sampah plastiknya itu juga bisa jadi ecobrick, bisa jadi kursi kan, ecobricknya disusun jadi kursi, jadi meja. Jadi mereka di kelas bisa juga kursinya dari sampah yang mereka buang gitu. Oke, yang sampai ke RDF ada nggak, Kak? RDF Pesantren. nih. Belum ada Sampah ya. yang mengelola jadi energi gitu. Tapi kemarin sih waktu kita pertemuan terakhir tuh ada ya lagi mereka Lagi mengembangkan mau. untuk ke energi ya. Oh, Tapi oke, masih oke. dalam proses Tapi itu kan inisiasi. sebenarnya udah maju banget kalau udah kepikiran mau bikin RDF. Oh iya, nah, itu kan itu udah betul high-tech sih. Udah ada kepikiran ke sana. Bank sampah atau tempat sampah di Indonesia aja mungkin hanya beberapa. Itu pun mungkin di kota-kota besar gede. aja tuh kota yang punya RDF itu. Ini kalau pesantren sampai ke situ itu keren banget sih. Nah, ini sebenarnya kita tahu nih bahwa dari lingkungan atau dari program lingkungan itu ternyata bisa making money gitu. Tapi kenapa ini masih ada juga pesantren yang gagal dalam program lingkungan? Boleh Kak Yani dulu nih, Kak? Oke, kalau yang bikin gagal biasanya apa gitu ya? Iya, yang bikin gagal biasanya apa ya? Paling pertama, kalau kurang sumber dayanya. Oke. Sumber dayanya bisa jadi manusianya atau uangnya, resources yang finansialnya. Itu kalau kurang di situ ya kadang-kadang jadi nggak berlanjut juga programnya. Misalnya kayak pesantrennya, guru-gurunya tuh sedikit. Udah sedikit, pesantrennya banyak kan harus fokus ke ngajar. Jadinya program lingkungannya nggak kepegang. Nah itu kan kekurangan dalam hal sumber daya manusianya. Oke. Kalau finansial misalnya pengelolaan sampah itu juga kadang-kadang butuh duit juga gitu. Modal ya? Butuh modal gitu. Oke. Beli maggotnya gitu misalnya, atau mau pertanian organik, mau mencari bibit segala macam juga butuh uang. Kalau pesantrennya nggak punya resources untuk itu, jadinya kan nggak lanjut gitu. Oke. Itu baru satu nih resources, baru sumber daya gitu kan. Ada juga yang kayak misalnya ketergantungan sama pemimpin aja gitu. Misalnya yang concern sama isu lingkungan kayaknya aja. Satu orang aja, guru. Tapi yang lainnya enggak, kan jadinya nggak berlanjut. Karena kalau satu orang yang kemudian terus melakukan itu, yang Bukannya lainnya kiai enggak. kan kayak kiai kan sosok paling penting di pesantren. Kalau dia punya komitmen, kenapa itu justru malah nggak ini ya nih? Itu kok ngetes lagi? dong. Mikir gimana jawabnya. Aku punya jawabannya. Apa? Begitu kiainya meninggal, Nah itu, iya hilang itu kasus- program lingkungannya. Itu kasus di Jawa Barat sebenarnya. Jadi ingat, iya itu kasus di Jawa Barat. Saya mengarahkan ke situ. Oh gitu, makasih loh, makasih. Cuman kan kaget aja. Nah kalau misalnya kiainya meninggal karena terlalu bergantung sama satu orang pemimpin dan pemimpinnya meninggal, kan ya jadi nggak ada yang melanjutkan gitu. Iya. Itu kalau ketergantungan pemimpin. atau kalau kiainya dipecat, kiai bisa dipecat nggak sih? Mana ada, bisa jadi kalau pesantrennya modern, kalau pesantrennya bentuknya yang Oke, turun poinnya temurun adalah gitu. jangan bergantung pada satu individu Iya tertentu. betul. Oke, Jadi next. harus bisa disebarkan ke semua lapisan di pesantren. Nah yang terakhir ini ketergantungan sama pihak eksternal. Ini kalau Oke. misalnya pesantrennya sendiri nggak punya kesadaran dari internalnya buat bikin program lingkungan, terus tiba-tiba ada dari pihak eksternal dari luar masuk bawa dana atau dana bantuan atau program lingkungan dibawa ke dalam pesantren gitu. Kemudian yang menjalankan ya pihak eksternalnya karena dari eksternal gitu, dari luar. Nah di dalamnya enggak, jadinya akhirnya ya nggak berlanjut ketika pihak eksternalnya udah nggak ada gitu. Oh oke. Sebagai konteks untuk kawan-kawan semua, jadi riset ini memang membandingkan kenapa ada yang pesantren ada yang berhasil dan kenapa pula ada pesantren yang gagal. Nah yang diceritakan Kak Yani tadi ini Yang tumbang. yang tumbang nih Betul. program-program lingkungannya. Sesuai judul bukunya yang tumbang. Iya, Nah. judul bukunya tuh Pesantren Ramah Lingkungan, Tumbuh atau Tumbang. Bisa di-download di website PPIM. Oke. Dari yang tumbang kita ke yang tumbuh nih. Oke. Kak Iim. Jadi
apa saja yang mesti harus dimiliki oleh pesantren agar program-programnya bisa tumbuh? Tumbuh ini tentu dalam pengertian bukan sekedar ada program lingkungan aja, tentu dia yang sustain gitu. Boleh Bu diceritakan? Kalau dari cerita Yani tadi yang tumbang itu seperti apa, itu bisa ditarik juga. Salah satunya adalah seringkali pesantren yang tidak bisa sustain itu adalah yang tidak bisa menginstitusionalisasikan inisiatif lingkungannya. Oke. Jadi yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang adalah pesantren yang bisa menginstitusionalisasi inisiatif ramah lingkungan itu. Sebentar Bu, ini institusionalisasi ini. Apa ya bahasa Indonesia? Saya juga nggak bisa nih ngomongin belibet. Pelembagaan mungkin ya bahasa Indonesia. Oke. Alhamdulillah, ya. Oke, pelembagaan program ramah lingkungannya. Gitu. Oke, jadi seperti apa Bu pelembagaan ini nih, Ya, Bu? pelembagaan itu kalau dalam literatur ada banyak dimensinya ya. Tapi yang kami temukan dalam konteks pesantren ramah lingkungan itu at least ada 4 ya, 4 apa 3 ya? 4. Yang pertama itu ada norma atau aturan yang jelas terkait program ramah lingkungan yang dikembangkan di pesantren gitu ya, entah di visi misi atau ada di aturan yang di slogan yang dibuat yang itu bisa terekspos ke semua masyarakat di pesantren gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa program ramah lingkungan atau inisiatif ramah lingkungan itu sudah terrutinitaskan, sudah apa ya, jadi rutin gitu, jadi behavior, jadi perilaku yang sudah terbentuk. Nah, tidak hanya di level tadi hanya kiainya aja yang punya behavior yang bagus, perilaku yang ramah lingkungan, enggak, tapi ke semua elemen pesantren gitu. Karena ada nih pesantren udah punya ramah lingkungan nih, program ramah lingkungan, tapi ternyata yang menjalankan hanya misalnya santri yang bertugas di bagian itu saja, sementara santri yang lainnya enggak gitu. Jadi rutinitas ini mengartikan bahwa itu menjadi sesuatu yang daily activities yang udah melekat di semua lapisan masyarakat pesantren, tidak hanya kelompok tertentu saja. Tapi itu kan pekerjaan lama ya Bu ya, kalau mau pembiasaan-pembiasaan begitu tuh. Tapi itu bisa loh terjadi gitu. Ada pesantren yang membiasakan terkait sampah ya. Mereka bahkan punya slogan sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sampah hari ini harus selesai hari ini, dan itu mereka biasakan ke setiap santrinya. Jadi santrinya harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi. Harus selesai hari itu juga. Misalnya itu contoh dari bentuk bagaimana norma terus diimplementasikan dalam rutinitas tadi. Oke. Gitu. Terus yang ketiga itu ada divisi atau subsistem khusus yang memang memfokuskan pada program-program ramah lingkungan. Ini salah satunya yang membuat menghindari tadi ketergantungan kepada pemimpin yang tadi yang disinggung gitu. Ketika misalnya kiainya sudah meninggal, sudah wafat, tapi kemudian inisiatif beliau belum tertularkan ke junior-juniornya. Nah, kalau ada divisi khusus itu biasanya menghindari tadi ketergantungan. Karena ada kayak kalau bahasa modernnya ada manajemen khusus, manajemen profesionalnya lah yang mengelola dan mengatur, mengontrol proses, mengevaluasi program dan sebagainya, sehingga itu jadi terus berlanjut dan berjalan. Jadi mengantisipasi ketergantungan terhadap satu individu, maka mesti dilembagakan dalam bentuk organisasi, begitu kira-kira Bu. Ya, divisi khusus lah ya, tapi mungkin nggak yang sampai harus orangnya banyak gitu, walaupun orangnya sedikit, tapi mereka memang yang concern di situ gitu. Ada yang megang gitu ya. Ada yang mengkoordinir lah gitu ya. Tadi kayaknya sudah spill sedikit tentang inisiatif yang datang dari luar nih Kak. Nah, menurut Kak Im sendiri, yang bisa sustain itu inisiatif dari luar itu bisa kemudian ya itu kan cukup lumrah Bu di pesantren. Ada suatu pesantren, ada pihak eksternal ngasih bantuan berupa misalkan kincir angin misalkan ya, yang kayak Kasih ke santri. kasih ke pesantren gitu untuk energinya Maksudnya mereka. biar gak gerah kan. Ini contoh aja gitu, atau mungkin paling sering PLTS lah. Ada juga nggak sih yang bisa sustain? Mungkin kalau dari cerita Ibu tadi, inisiatif internalnya bisa
yang tumbuh nih inisiatif internal ini. Tapi kalau sistemnya dari luar itu bisa sustain juga nggak sih, Bu? Mungkin sebelum saya bicara tentang sistemnya dari luar, mungkin saya mau menjelaskan juga bahwa dalam riset kami itu kami mencoba mengidentifikasi faktor apa sih yang bikin pesantren itu bisa, pesantren ramah lingkungan itu bisa sustain. Beberapa di antaranya itu kayak tadi inisiatifnya dari internal. Inisiatif internal itu misalnya gini, karena itu problem di pesantren tuh, masalah sampah misalnya. Pesantren memproduksi sampah banyak, solusi gimana nih mengelola sampah supaya tidak bermasalah bagi mereka, itu inisiatif internal misalnya contohnya. Terus ada lagi faktor yang lainnya itu dukungan internal. Saya bedakan inisiatif dengan dukungan. Inisiatif memang asal mulanya dari program itu dari internal. Kalau dukungan tuh tadi ada sumber dayanya yang tadi Yani singgung, ada pemimpinnya yang suportif, yang komitmen, pak kiainya dedicated sekali, bahkan langsung mencontohkan langsung gitu ya, bertani langsung, nyangkul langsung, membuang sampah langsung gitu ya. Itu bagian dari dukungan dari internal gitu ya, termasuk finansial juga. Terus yang ketiga itu apa ya, yang lupa? Insentif ekonomi. Tadi kan kalau ada benefit ekonominya, apakah menjadi lebih sustain gitu atau enggak gitu. Terus yang keempat itu ukuran pesantren. Yang keempat tuh tadi ada dukungan eksternal yang tadi Yani sebut. Kalau dari luar, apakah jadi lebih sustain? Kan banyak pesantren yang nggak punya modal nih, nggak ada sumber daya. Ketika dikasih bantuan kan harusnya menjadi lebih sustain gitu ya. Sama terakhir, apakah hanya pesantren besar atau pesantren kecil bisa nggak sih sustain? Nah, dari 5 faktor yang tadi kami analisis gitu ya, ternyata ini yang bikin lebih sustain itu bukan karena bantuan dari luar, bukan karena ada insentif ekonominya, tapi justru yang paling penting atau yang menjadi prasyarat utama bisa sustain itu harus inisiatif dari dalam dan dukungan dari dalam itu. Kalau orang selalu bilang, harus ada modal dulu, ada duit dulu biar bisa jalan, ternyata nggak menjamin itu bisa berlanjut, karena ada satu pesantren yang kami kunjungi, kami wawancara, mereka dapat bantuan gitu ya. Terus kami tanya, programnya sejalan nggak? Enggak. Berarti kan nggak ada jaminan tuh banyak duit, dapat bantuan, terus pasti akan lancar, akan terus berlanjut. Enggak. Kalau nggak ada nggak ada inisiatif internal, nggak ada dukungan dari internalnya sendiri yang merasa kalau itu kan, kalau dari dalam, ya ini program kita harus menjaganya, jadi ada kepemilikan gitu kali ya. Kalau dari luar kan kayak ya udah dari luar aja gitu. Tapi bukan berarti kalau dari luar terus ada insentif ekonomi itu tidak ada manfaatnya juga. Dari analisis kami, kalau ada inisiatif internal, ada dukungan internal, terus mereka punya dukungan eksternal dan mungkin ada insentif ekonomi, itu bisa justru meng-scale up programnya. Jadi bukan men-sustain, tapi lebih meng-expanding, sustain dan expanding itu bisa gitu. Nah, dari faktor-faktor itu kan banyak faktor tuh tadi tuh. Tapi tadi kayaknya juga sudah singgung sedikit, tapi apakah tidak ada jalan sama sekali nih untuk pesantren yang dapat bantuan dari luar agar bisa sustain? Maksud saya biar mereka bisa sustain tanpa pengetahuan apapun sedari awal, ini gimana caranya nih, Kak? Wah, harus ada ini sih, ada transfer knowledge ya. Jadi tidak akhirnya mengandalkan dari luar aja, tapi dari dalamnya juga harus punya kemauan juga, inisiatif tadi dari internalnya, harus ada komitmen juga dari dalam. Nah, kalau komitmen dari dalam ada, dari luar dapat bantuan, itu kayak gayung bersambut nggak sih ya? Jadi iya gitu. Jadi nggak harus yang dari luar itu pasti gagal ya, nggak juga. Selama ada komitmen dari internalnya gitu. Mau dicontohin nggak? Boleh dong. Nggak, itu contohnya tuh kayak yang di Banten itu. Jadi pesantrennya kan kecil. Dia memang sering mati lampu di daerah Banten itu karena udah di ujung Pulau Jawa. Jadi dia juga sering susah dapatkan listrik gitu. Akhirnya dia minta ke orang untuk bantuin bisa dipasangin panel surya gitu. Kan sebenarnya dari internal juga, cuman dapat bantuan dari eksternal. Dipasangin lah panel surya di beberapa titik untuk nyalain satu gedung. Nah, terus nggak cukup berhenti di situ, dari internalnya kan mereka dari santri-santri dari Banten itu nggak tahu menahu
teknisnya kan, dia Iya. juga minta diajarin untuk maintenance panel suryanya gimana gitu. Jadi benar-benar didampinginnya tidak cuma tadi dikasih panel surya, tapi juga pengetahuannya, cara maintenance-nya, cara biar dibersihinnya gimana misalnya, atau kalau rusak gimana. Nah itu akhirnya jadinya mereka bisa sustain sampai sekarang bisa pakai panel surya. Mereka juga berdaya gitu. Jadi nggak hanya ngasih bantuan, tapi ya udah gitu, nggak ada follow up-nya. Nah itu biasanya yang gagal. Baik, terima kasih banyak Kak Iim, terima kasih banyak Kak Yani. Ini risetnya keren sekali, bisa dibaca di mana ini? Di website PPIM ya, di bagian buku Pesantren Ramah Lingkungan Tumbuh atau Tumbang. Baik, terima kasih sudah menonton. Ketika data menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.